Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 27 Bulukumba dengan materi teks berita. Untuk lebih jelasnya, simak video praktik pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ada temannya yang sakit? Ada. Siapa? Rasanya. Tasya. Ibu. Oke. Kenapa Tasya? Sakit apa dia? Demam. Demam. Siapa lagi temannya yang tidak hadir? Tasya. Ibu. Yang lainnya hadir semua nih? Ibu. Ya, sehat semua. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk kota kelasnya dulu bisa dipimpin dulu baca doa. Dia belajar 1, 2. Mari kita berdoa bersama. Selesai. Ayo, dulu kalian nih. Wakil Presiden. Belum deh. Sampai Kota kelasnya memimpin dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Ya, semua. 1, 2, 3 mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air wasbidaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai. Menjelaskan tentang teks berita. Jadi pada hari ini kita akan kembali lagi ke materi, yaitu masih dengan materi yang sama, yaitu teks berita. Jadi tujuan yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama. Yang pertama itu dengan menggunakan model problem basic learning, kalian diharapkan dapat menemukan unsur-unsur pembangun dalam teks berita dengan tepat, ya. Nah, jadi yang tujuan pembelajaran ini kita capai. Jadi melalui model problem basic learning, kalian diharapkan dapat menemukan unsur-unsur pembangun dalam teks berita dengan tepat. Itu yang pertama. Jadi yang kedua yaitu menemukan unsur-unsur berita dengan pola 5W tambah 1H dengan tepat. Nah, jadi adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Oke, baiklah. Ya, ini tanya dulu kalian, apa kalian pernah menemukan berita di luar sana? Pernah. Biasanya kalian mendapatkan berita itu di mana? Biasa. Televisi di mana mendapatkan berita? Televisi. Selain televisi apa lagi? Media sosial. Apa lagi? Di buku atau majalah atau koran. Ya. Selain kalian mendapatkan berita itu di internet atau di televisi, di mana lagi kalian biasanya jumpai? Kalian biasa jumpai? Di orang-orang. Ya, melalui masyarakat. Biasanya itu teman kami melalui teman biasa. Teman ada berita seperti ini yang terupdate. Ya, istilah sekarang itu terupdate. Ya. Biasanya kejadian itu biasa di mana?
paling biasa. Iya. Biasa yang paling biasa. Semua. Iya, bisa lain. Yang saya pakaian itu di mana? Di penting. Jalan. Di mana? Jalan. Di jalan. Ya, biasa kejadiannya di jalan raya. Lu di jalan. Ya. Di Jakarta. Biasanya itu beritanya biasa berita berupa apa? Biasa beritanya. Kecelakaan. Biasa kecelakaan. Yang kedua apa lagi? Penganiayaan. Ya, penganiayaan. Kebakaran. Kebakaran. Apa lagi? Pembunuhan. Korupsi. Yang sekarang yang ya, yang sekarang pemilihan. Ini biasa yang kita jumpai. Jadi biasanya itu beritanya itu siapa pelakunya, di mana kejadiannya, apa yang melatar belakang ini. Itu deh. Jadi kita catat pada hari ini ya kita ini sudah jelaskan nih tidak mau belajar ini kita catat ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi yaitu tentang teks berita. Ya. Jadi di sini sudah ada coba diperhatikan di atas pengertian dari teks berita. Ya coba kita tulisnya coba bacakan di atas pengertian dari teks berita. Teks berita oleh Suwarni SPD. Pengertian teks berita, tujuan, unsur, struktur, dan jenis. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengarang-ngada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Ya, jadi dia dinamakan dengan teks berita. Jadi berita itu adalah teks yang menyampaikan kabar atau peristiwa mengenai suatu kejadian. Nah, apakah itu kejadiannya baru terjadi atau sudah lama deh? Ya, jadi ada di sini namanya faktual dan aktual. Jadi faktual itu artinya apa? Jadi faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Nah, sedangkan aktual ya hangat atau baru saja terjadi. Jadi di sini ada juga apa itu fungsi dari teks berita laporannya yang mendahara. Teks berita memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antara media, massa, dan masyarakat, dan alat promosi dan branding dalam dunia bisnis. Ya, jadi teks berita mempunyai fungsi yaitu memiliki diantaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antara media massa dan masyarakat, dan alat untuk promosi atau branding dalam dunia bisnis. Oleh karena itu penting untuk membaca dan memahami teks berita dengan baik agar mendapatkan informasi yang akurat dan sudut pandang yang objektif. Jadi kalau kita mau membuat berita itu bagus, orang percaya, jadi harus bagus beritanya. Jangan asal sembrono saja bikin berita. Jangan juga membuat seolah-olah berita itu nyata. Kan biasa sekarang banyak berita yang hoax yang tidak benar. Hoax atau tidak benar. Teks berita, coba yang di depan ini. Coba kita. Struktur teks berita, orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Ya, jadi di sini struktur teks berita ada tiga. Yang pertama yang dimaksud dengan orientasi berita, yang merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam peristiwa. Jadi yang kedua struktur berita peristiwa.
struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadiannya. Kejadiannya itu berita pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, sumbernya. Ini biasanya sumbernya ini terletak di bagian awal berita atau bisa juga terletak di bagian akhir berita. Jadi ini struktur teks berita ada 3 di. Sekarang apa saja unsur-unsur teks berita? Ya, ini biasa disingkat menjadi adik Simba. Yang pertama apa itu? Ya, jadi ini 5W tambah 1H. Jadi kita biasa singkat menjadi adik Simba. Di mana apa kejadiannya? Di mana kejadiannya? Kapan terjadinya? Siapa pelakunya? Mengapa? Terus bagaimana? Sekarang unsur-unsur teks berita. Ya. Ini tadi unsur-unsurnya apa itu? Apa? What? Di mana? Where? When? Terus di sini ada juga dia masuk dengan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama apa itu? Coba yang di belakang. Yang di belakang yang laki-laki. Iya. Kaidah kebahasaan teks berita. Coba besar suaranya nih. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Ketiga, penggunaan konjungsi temporal. Yang keempat, penerang, bukan perang. Penerang. Yang kelima, ya, jadi ini adalah ada 5 kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar, yaitu bahasanya standar, tidak baku. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Yang ketiga, penggunaan konjungsi atau temporal. Yang keempat, penggunaan konjungsi penerang. Yang kelima, penggunaan kalimat langsung. Di sini jenis teks berita. Coba ini sampingnya. Jenis teks berita. 1. Berita langsung Atau straight news. Ya. Jenis berita langsung atau Straight news adalah berita yang berisi informasi terbaru dan diberitakan dalam waktu yang dekat setelah peristiwa terjadi, biasanya lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau dalam halaman depan. koran Dapat diketahui pembaca. Jadi ini berita langsungnya itu biasa orang biasa kalau membaca berita toh biasa apa itu namanya biasanya itu kalau yang intinya ditulis di bagian depan. Nah ini namanya berita langsung. Yang kedua, jenis teks berita. Yang kedua berita tadi ada pertama tadi berita langsung. Yang kedua berita opini atau opinion news. Ya coba yang sampingnya lagi. Jenis teks berita. 2. Berita opini. Jenis berita opini berisi ide, pemikiran, kreativitas atau komentar mengenai suatu hal dalam ahli di bidangnya seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri dan sebagainya. Jadi harus dipahami itu di jenis-jenis berita. Berita langsung tadi yang pertama, yang kedua berita opini. Jadi ini berita opini berisi tentang ide atau pemikiran atau kreativitas atau komentar mengenai suatu hal dari ahli di bidangnya seperti profesor, dokter dan cendekiawan.
Sekarang jenis berita yang ketiga. Berita Coba yang di depan, yang ketiga Adis. Yang Nah, ketiga, iya. jenis berita. Ya, langsung ketiga. Berita Berita interpretatif. Berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang berikut, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Ya. Yang jadi tidak ada informasi Yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Jadi itu pengertian dari berita interpretatif, yaitu merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Ya, jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan. Kalau ada informasi yang dilebih-lebihkan tidak sesuai dengan berita yang terjadi, berarti itu sudah hoax namanya berita yang dilebih-lebihkan, bukan sesuai dengan kenyataan. Sekarang yang keempat, di sampingnya yang kedua kelas. Yang keempat, berita investigasi. Ya. Jenis berita investigasi adalah berita yang dibuat berdasarkan hasil penyelidikan atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tersembunyi. Hal ini membutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung. Ya, biasa dengar di televisi berita investigasi. Ada biasa di Busel itu, ada nama itu berita investigasi. Jadi berita investigasi ini adalah berita yang dibuat berdasarkan penyelidikan atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tersembunyi. Ya, biasa tuh ada kejadian-kejadian yang disembunyikan. Pasti dia tahu kalau orang-orang wartawan itu yang memang yang meliput itu pasti dia tahu itu beritanya itu yang tersembunyi. Nah, pasti bisa dinaikkan. Hal ini membutuhkan banyak sumber, jadi harus punya banyak sumber dari penyelidikan langsung. Sekarang yang di sampingnya lagi, di samping siang, samping kirinya. 5. Berita mendalam. Ya. Berita mendalam adalah jenis berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa dengan menekankan pada unsur why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa juga akan ditambahkan. Berita ini berbeda dengan berita investigasi. Ya, jadi jenis-jenis berita di sini ada yang namanya berita mendalam, adalah jenis berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa dengan menekankan pada unsur why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa juga akan ditambahkan. Berita ini berbeda dengan berita investigasi. Oke. Masuk ke materi. Tadi kita sudah masuk di materi tes berita. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi sebelum Ibu membagikan LKPD, dibuat dulu kelompoknya. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 2 tadi. Kelompok 3. Ya, jadi sekarang sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, oke. Jadi Ibu bagikan ini lembar
Ini apa nih? Sudah ngerti semua? Ibu, ibu di sini. Ini ya Bu. Kalau kita tinggal cuma dua itu ya. Pada Jadi kita tadi nego. atau Jadi waktunya Ibu kasih waktu 15 menit atau 10 menit saja. 10 atau 15 menit. Kasih waktu 10 menit. Oke. santai gempa kan dong? Gempa yang jadi 5,2. Jangan salah dengar kelas 10. Apa sih?
Semuanya yang dari sini kasar itu kebunnya. Satunya 3 menit lagi. Sudah? Ya. Kelompok 1. Ya bisa dulu kelompok 1 kan ini. Baca
5,2 guncang Pandeglang, Banten terasa hingga Pelabuhan Ratu. Kepala berita, Kompas.com gempa bumi berkekuatan 5,22 mengguncang wilayah Pandeglang, Banten siang ini pukul 13.30 WIB, Senin 12 Juli 2021. Berdasarkan hasil analisis Badan Fisika BMKG, tubuh berita, informasi awal gempa bumi ini berkekuatan 5,2 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi 5,1. Ekor berita, upayakan agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Oke. Kami dari perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Coba kalau kedua. Besar salahnya kalau Baiklah, kami akan membacakan teks judul dari teks yang telah kami baca. Judul Gempa M5,2 guncangan Pandeglang, Banten terasa hingga Pelabuhan Ratu. Kepala berita, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bang Setio Prayitno masih mengatakan epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,46 derajat luas dan 161 derajat bujur timur. Tubuh berita, guncangan gempa bumi di Pandeglang, Banten ini dirasakan di sejumlah daerah dengan intens yang berbeda-beda. Ekor berita, upayakan agar menghindari bayunan yang berat. Ya, itulah tadi para kelompok yang telah tampil dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 2. Ya, jadi kadang kan sudah mempelajari dari minggu lalu tubuh berita, judul berita, tubuh berita, kepala berita, dan ekor berita. Jadi pastinya kalian semua sudah tahu yang mana tubuhnya, yang mana ekornya. Ya. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini dari kelompok 1 dengan kelompok 2 ada yang bisa menyimpulkan? Ya, baik, kaidah berita, unsur-unsur berita, struktur berita. Jenis berita. Ya, jenis berita ada berapa? 5. Hah? 5. Ada 5. Jenis berita ada 5. Jadi baiklah, pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelasnya siapa? Dia kembali 1, 2. Beri salam. Atika
Isra